A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Oke, tak usah berlama-lama. Kali ini Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Gadis yang Dibakar Hidup-Hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Elvi yang melihatku turun dari motor tukang ojek langsung menghampiri. Tangannya bergelayut di tanganku. Dia nyengir kuda, entah apa maksudnya. Maaf ya, aku meninggalkanmu di sana. Tapi Ki Jarot memintaku pulang. Gimana? Sudah ada kabar? Cecar Elvi yang ikut berjalan bersama menuju kamarku. Ku tarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan bungkusan tadi dari balik bajuku sambil terhenyak duduk. Elvi mengernyit dan menggaruk keningnya sambil menatap benda yang ada di tanganku. Apa itu? Tanyanya. Entahlah, aku mengambilnya dari rumah Ki Jarot tanpa sepengetahuan dia. Sedah, jangan-jangan itu jimatnya. Aku balas menaikkan bahu sambil mencibik. Karena rasa penasaran yang sudah menggebu sedari tadi. Akhirnya aku membuka ikatan bungkusan dari kain putih itu. Mataku terbelalak. Ada potongan kain berwarna putih yang sudah terlihat hitam di pinggirnya karena bekas terbakar. Dan membuatku tak kalah kagetnya lagi, ada kartu identitas milik Lastri yang masih utuh, yaitu KTP. Astagfirullahaladzim, ucapku dengan jantung yang berdegup cukup kencang. Kenapa? Tanya Elvi. Kutunjukkan kepadanya KTP milik Lastri. Elvi langsung membekap mulutnya melirikku. Aku curiga kalau kerangka yang kulihat tadi itu benar milik manusia. Apa jangan-jangan Lastri di... Tidak. Ayo kita bawa ke polisi, biar Lastri segera ditemukan, ajak Elvi. Aku juga berpikir Ki Jarot ada hubungannya dengan menghilangnya Lastri. Sudah kuduga dari awal. Apalagi Ki Jarot seolah terkesan menutupi satu hal. Gegas kami keluar dari kamar, hendak pergi ke kantor polisi. Kuturuni anak tangga. Sementara Elvi berlari lebih dulu menyiapkan motornya. Aku menunggu di pinggir jalan sembari menunggu Elvi mengeluarkan motornya dari garasi khusus penghuni kos. Ikut aku. Tiba-tiba seseorang menarik lenganku untuk pergi dari sana dengan paksa. Ingin aku berteriak setelah melihat yang berusaha membawaku pergi itu adalah Ki Jarot. Tapi dia memberi isyarat agar aku diam dan manut mengikutinya berjalan kaki. Ia membawaku berjalan ke jalan belakang pabrik. Perasaanku mulai tak enak karena berpikir ia akan berbuat macam-macam padaku. Jangan berteriak. Jika kamu ingin mengetahui di mana temanmu, ancamnya. Ingin aku tak percaya, tapi semua bukti menunjukkan memang benar bahwa dia ada sangkut pautnya dengan hilangnya Lastri. Langkah kami akhirnya berhenti di depan gudang. Ki Jarot melepaskan tanganku dengan kasar hingga meninggalkan bekas merah di pergelangan. Kamu yakin ingin melihatnya? Aku mematung dengan tatapan nanar pada gudang terbengkalai yang sering kulewati selama ini. Masuk dan lihat temanmu, titah Ki Jarot.
Kenapa di sini? Karena disinilah dia berada. Jawaban Ki Jarot membuat bulu kuduku seketika langsung merinding. Tapi aku tak boleh ciut. Ini pasti modusnya yang ingin berbuat sesuatu padaku. Aku berbalik badan, menghadapnya yang berdiri di belakangku dengan tangan menyilang di balik punggungnya. Mataku mengekor, ingin memastikan bahwa ada orang yang lewat. Mataku mengekor, ingin memastikan bahwa ada orang yang lewat yang bisa kumintai tolong jika Ki Jarot berbuat nekat padaku. Sayangnya, jalanan sunyi sore itu. Masuklah, jika kamu sangat ingin tahu, ucapnya lagi. Pasti kau ingin berbuat sesuatu padaku kan? Sama seperti kamu yang sudah menculik Lastri. Tuduhku dengan alasan ada KTP dan secarik potongan kemeja putih milikku yang kupinjamkan waktu itu pada Lastri. Ki Jarot menghembuskan napas berkali-kali. Jakunnya naik turun. Aku tahu kamu mencuri barang bukti dari rumahku, ucapnya dengan tenang. Jika kamu berpikir aku dalang dari hilangnya temanmu, kamu sangat salah besar. Jika ingin lebih jelas lagi, masuklah ke dalam sana. Tak perlu khawatir, aku tidak akan berbuat macam-macam. Kuharap nanti kamu tidak menyesal setelah melihatnya, nak. Lanjutnya lagi. Aku menoleh ke arah gudang. Lihat, apakah di dalam sana aku bisa melihat Lastri? Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Haruskah aku percayai pria di hadapanku saat ini? Masuklah. Rasa penasaranku mengalahkan segala ketakutan. Kaki melangkah pelan-pelan, mendekati pintu gudang yang tertutup rapat itu. Kini, aku berdiri tepat di depannya. Kupejamkan mataku sesaat. Kurasakan bagian punggung terasa seperti terdorong oleh hembusan angin kencang. Itu terasa hanya beberapa detik saja. Tanganku bersiap mendorong daun pintu. Tolong, ampuni aku. Aku mohon. Suara itu membuat hatiku remuk. Gelak tawa dari beberapa orang di dalam sana membuatku murka. Aku memicingkan mata dan bulir bening berhasil lolos. Tubuhku serasa ringan dan jatuh terkulai ke bawah. Tolong, Ibu, Bapak, tolong Lastri. Teriakan pilu itu menyayat hati. Husna menangis sesungguhkan sampai tak berani melihat apa yang tersuguh di depannya. Iya, tanpa ia sadari, Ki Jarot membuka mata batin gadis itu. Bayangan masa lalu yang terjadi pada Lastri seperti film yang diputar ulang. Suara dan apa yang dilakukan oleh kelima pemuda berandalan itu pada Lastri begitu sangat jelas didengar dan dilihat oleh Husna. Tak sanggup ia menyaksikannya lagi, sampai Husna bersujud menangisi temannya itu. Apa yang kamu lihat? Ki Jarot berjongkok di samping Husna. Ya Allah, ini gak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi, ucap Husna menggelengkan kepalanya, memungkiri apa yang telah ia lihat dengan mata batinnya. Dengan mata batinnya, tubuhnya serasa tak bertulang. Rasa penyesalan dan amat bersalah membuatnya membenci diri sendiri. Berandai saja pun tak bisa mengembalikan waktu. Gadis itu benar-benar tergugu sampai ia tak berani mengangkat wajahnya.
sampai ia tak berani mengangkat wajahnya. "Ah, Lastri," ucapnya sambil memukul-mukul tangannya ke lantai. Ki Jarot menghela napas. Ia berdiri bangkit dan mengangkat kedua bahu Husna agar berdiri. "Lihat," ucap Ki Jarot. Husna dengan wajah sembabnya perlahan meluruskan tatapannya. Matanya mengedar ke sekitar. Tak ada lagi Lastri dan kelima orang pemuda. Tak ada lagi Lastri dan kelima orang pemuda yang sangat ia kenal itu. "Bakar saja." Tiba-tiba terdengar suara di bagian belakang gudang. Husna membulatkan matanya yang sudah bengkak itu. Dia berlari menuju sumber suara. Di depannya terlihat pemandangan yang cukup mengerikan. Tubuh Lastri dilempar ke dalam tumpukan ban bekas yang telah mengobarkan api cukup besar. Langkah Husna tertatih, mencoba mendekati Yuda yang tengah berkacak pinggang. Terlihat resleting celana Yuda setengah terbuka. Mulut Husna menganga. Ia mundur selangkah sambil membekap mulut dan kedua tangannya. "Dasar bajingan kamu, Yuda!" pekiknya dan berlari bermaksud mendorong tubuh Yuda. Namun sia-sia. Bayangan itu menghilang dari tatapannya, beserta Lastri yang berteriak kesakitan. Tubuh Husna lagi-lagi melorot ke bawah. Ia tak punya daya untuk membalas perbuatan Yuda. Ia baru teringat waktu itu Yuda bertemu dengannya di jalan depan gudang ini. Kondisi Yuda sama persis dengan apa yang ia lihat saat ini. Andai ia tahu kenapa Yuda begitu gugup dekat dengannya waktu itu. Seolah resleting itu memberi isyarat karena Yuda telah berbuat asusila pada temannya. Mungkin bisa saja Lastri akan selamat. Harusnya ia peka. "Selamat, tapi ia mati setiap hari. Jiwanya juga akan kosong," sahut Ki Jarot yang seolah mendengar isi kepala Husna. "Maafkan aku, Lastri," ucap Husna lirih. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Tubuh Husna merasakan hawa panas. Dalam tangis yang semakin menjadi, ia kembali mengangkat wajah. Posisi yang setengah duduk itu langsung terhenyak, beringsut mundur. Aroma daging yang dipanggang sangat kuat. Bila orang lain berpikir itu adalah aroma daging hewan yang dikonsumsi, mungkin akan menggugah selera. Nyatanya, tepat di hadapannya berdiri sesosok seorang wanita dengan raut wajah yang sangat pucat. Rambutnya tergerai panjang dan sangat lebat, menutupi sebagian wajahnya yang mengalami luka bakar. Tangan Husna mengulur, hendak menggapai kedua kaki yang kering dan menghitam di depannya itu. Melayang sejengkal dari tanah, sosok Lastri membentuk kepulan asap putih dan menjauh darinya entah kemana. "Lastri, maafkan aku," pekik Husna. Ki Jarot membiarkan Husna di sana merenung, menangisi dan berdamai sendiri dengan kenyataan yang ada. Lelaki tua itu bergegas kembali pulang ke rumahnya. Bukti yang dipegang oleh Husna sudah tak dihiraukan lagi. Biarlah jika gadis itu memberinya ke polisi, maka dia harus bersiap juga mengembalikan kerangka milik Lastri ke tempat di mana kelima pemuda itu menguburnya secara tak layak. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Husna dengan tatapan nanar dan langkahnya yang kontai menyusuri jalanan sunyi yang biasa jadi tempat tongkrongan para pemerkosa Lastri dulu. Suara azan yang mendayu merdu semakin mengiris hati kecilnya. Air mata seakan tak pernah habis. Sudah berjam-jam ia menangis
sampai wajahnya memerah dan sembab. Orang-orang yang kebetulan lewat menyapanya tak ia pedulikan lagi. Ia fokus berjalan menuju kosan. Setibanya di depan kos, ia disambut oleh Elvi yang sedari tadi khawatir memikirkannya. "Kenapa? Apa Lastri sudah ditemukan?" selidik Elvi penasaran. Husna melewati temannya itu dan menapaki anak tangga dengan gamang. Pikirannya tertuju pada ibunya Lastri yang akan datang mencari anaknya nanti. Apa yang akan ia katakan? Apa harus mengatakan bahwa anak kesayangannya diperkosa secara bergilir dan dibakar hidup-hidup? "Aku yang salah. Ini salahku," gumam Husna seraya menutup daun pintu cukup keras. Tak lupa ia menguncinya agar tak sembarangan orang bisa menyelonong masuk. Saat ini yang dibutuhkan adalah kesendirian. Meratapi diri sendiri bersandar di pintu. Tubuhnya melorot ke bawah. Kedua lutut diangkat dan dirapatkan, lalu membenamkan wajahnya. Kembali ia menangis sejadi-jadinya. "Husna, kamu kenapa?" Tak lama Elvi menyusul, mengetuk pintu dari luar dan memanggil Husna. Tak ada jawaban, selain sayup-sayup terdengar suara tangisan dari dalam. Elvi terus memanggil temannya. "Husna, apa kamu baik-baik aja? Husna, apa kamu baik-baik aja?" teriak Elvi. Husna menyeka bulir bening yang membasahi wajahnya. Ia menghirup napas dalam-dalam dan berdiri tegak. Tangannya memutar kunci, maka terbukalah sedikit pintu kamar itu. "Husna, kamu kenapa?" Elvi meneliti. "Tidak apa-apa." "Lantas kenapa kamu menangis?" "Aku baik-baik aja," jawab Husna sambil menarik napas, meski dadanya masih terasa sesak. "Aku mau istirahat," ucap Husna bersiap menutup pintu. Tangan Elvi masih menahan. "Ada apa? Apa ada seseorang yang menyakitimu?" "Tidak ada," bentak Husna. Seketika Elvi kaget sampai meneguk saliva. Tak pernah sebelumnya semenjak ia kenal dengan Husna sampai dibentak segitunya. Elvi yang ketakutan memilih berbalik badan dan segera meninggalkan Husna di kamarnya. Sementara di tempat lain, "Maafkan aku, Nak," ujar Ki Jarot pada setumpuk tulang belulang yang terletak di atas altar. Pria itu menyiapkan sepotong kain berwarna hitam. Ia membentangkan di sisi kanan dari kerangka milik Lastri. Semua sudah ketahuan oleh Husna. Mungkin sebaiknya dendam arwah itu ia sudahi. Meski begitu, batin Ki Jarot bergejolak hebat. Ia belum cukup puas membantu membalaskan dendam Sulastri pada ketiga berandal yang masih hidup itu. Tangannya sigap memasukkan mulai tulang kaki dan tangan, serta tengkorak kepala ke dalam kain hitam itu. Tapi tulang ekor masih ia pegang-pegang. Hatinya masih belum rela membiarkan pelaku berkeliaran. Walaupun mereka di penjara nantinya, tetap hasilnya tak akan memuaskan. Karena ada satu pihak yang tersakiti, yakni keluarga Lastri. Terdengar suara ketukan pintu dari depan. Ki Jarot yang gelagapan segera membungkus tulang-tulang itu jadi satu. Lalu ia menyembunyikannya di belakang lemari. Ia mengira bahwa itu adalah polisi yang dibawa Husna. Jangan dulu. Ia tak mau jadi tersangka. Biar tulang dan semua bukti dikembalikan ke gudang. Setelah itu terserah. Suara ketukan itu makin kuat.
Ki Jarot bergegas ke depan membukakan pintu. Setelah melihat siapa tamunya saat itu, Ki Jarot baru bisa bernapas lega, meski belum sepenuhnya. Balaskan saja dendam Lastri kepada ketiga orang itu. Balaskan saja dendam Lastri kepada ketiga orang itu. Buat mereka tersiksa. Setelah itu, matikan dengan cara mengenaskan. Sampai semua orang tahu bahwa pelaku pemerkosaan akan mendapat balasan yang tak terkira. Ucap Husna dengan sorot mata penuh amarah. Ki Jarot memberinya jalan untuk masuk ke dalam rumahnya. Walau Husna tahu sikapnya sangat bertentangan dengan keyakinannya, tapi amarah dan kebencian meliputi hatinya. Air hangat tumpah tak tertahan. Kedua tangannya mengepal erat. Ki Jarot memegang pundaknya. Aku baru ingin mengembalikan kerangkanya lagi ke tempat semula. Ya, kerangka yang kamu lihat itu adalah milik temanmu, ucap Ki Jarot. Husna memejamkan mata sesaat. Jangan kembalikan sampai mereka benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal, ucapnya. Ki Jarot mengangguk sambil mengelus jenggot putih di dagunya. Lantas ia berjalan ke ruang belakang, disusul Husna. Tulang-tulang itu dikeluarkan kembali dari bungkusan dan dibentuk layaknya kerangka manusia yang dibaringkan di atas altar. Husna melihat lebih dekat lagi kerangka milik Lastri. Tangannya hendak menyentuh, namun ia tak sanggup melakukan hal itu. Karena dia Lastri diperkosa, dibakar hidup-hidup, dikubur tidak layak. Siapa sebenarnya yang pantas dihukum? Dia atau berandalan itu? Menyan mulai dibakar di dalam sebuah bejana perunggu berukuran kecil. Dupa-dupa juga telah dibakar dan ditancapkan ke sebuah wadah, diletakkan di setiap sudut rumah. Tampaknya semua keperluan telah dipersiapkan oleh Ki Jarot. Lelaki itu mengambil bagian tulang ekor, kemudian duduk bersila. Sementara Husna hanya bisa menyaksikan saja di belakang Ki Jarot. Mulut Ki Jarot komat-kamit membaca mantra. Lampu perlahan meredup dan padam sendirinya. Tulang ekor tadi diasapkan ke atas menyan, yang baunya makin menyeruak seisi ruangan kecil itu. Terdengar suara gagang pintu seperti dimainkan. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat bulu-bulu halus di tangan berdiri tegak. Tulang ekor di tangan Ki Jarot yang dilumuri darah itu berguncang dengan sendirinya sampai mengeluarkan asap. Kemudian melayang mengitari Husna sebelum keluar menembus dinding. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.